Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDAY. Yuk. Kalau saya manusia biasa gimana Pak Haji? Manusia biasa untuk hajatnya bisa terkabul harus menjadi manusia yang luar biasa. Caranya gimana? Karena kita mau punya hajat yang ekstrim, yang besar, maksa hajat kita, maka ya kita mendekat ke Allahnya juga harus ekstrim, harus maksa, harus luar biasa. Siapa itu? Ada contohnya. Contohnya ada di kisahnya Nabi Sulaiman. Saat mengundang ratu cantik yang bernama Ratu Balqis untuk diundang ke kerajaannya Nabi Sulaiman, di mana kisah itu ada di surat An-Naml ayat 37 ayatnya juga. Kisah Nabi Sulaiman mendatangkan istananya Ratu Balqis ke istananya Nabi Sulaiman. Karena ada isu, ternyata Ratu Balqis walaupun cantik itu katanya kakinya banyak kayak kuda. Nah, penasaran Nabi Sulaiman kan ceritanya gitu. Maka bikinlah kolam di depan masuk ke istananya. Atasnya pakai kaca. Pakai kaca. Sehingga karena Ratu Balqis nggak ngerti itu kaca, dikira harus masuk ke air, maka apa? Ya, ini dicincing kan, dicincing gini. Akhirnya Nabi Sulaiman tahu, enggak ya cantik ternyata kan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, Nabi Sulaiman bikin kejutan, bikin sayembara. Siapa dari kalian yang mampu memindahkan singgasananya Ratu Balqis ke depan saya sini secepatnya untuk duduk Ratu Balqis, sehingga biar takjub kan gitu. Ada kelompok jin satu yang bernama jin Ifrit menawarkan diri. Maka untuk kekuatan masih terkenal sampai sekarang jin Ifrit. Cari jin Ifrit itu bisa membantu biasanya. Nawarkan kepada Nabi Sulaiman, saya mampu untuk memindahkan singgasananya Ratu Balqis ke hadapan Tuan sebelum Tuan beranjak dari tempat duduk. Sebelum beranjak dari tempat duduk, istananya sudah datang. Sesungguhnya saya termasuk yang mempunyai kekuatan. Tapi itu adalah jin Ibrit. Ditanya lagi sama Nabi Sulaiman, ada lagi yang lebih cepat. Ada seorang hamba, berarti manusia dong, seorang hamba yang mempunyai ilmu dari membaca kitab. Dia berkata, saya mampu memindahkan singgasana tersebut ke hadapan Tuan sebelum Tuan mengedipkan mata. Jadi sekejap saja. Jadi bilang begitu langsung ada di depan Nabi Sulaiman. Sekejap saja. Apa yang bisa kita ambil benang merah ilmu dari situ? Dia manusia biasa, hamba, punya ilmu. Ilmunya ilmu apa? Membaca kitab. Berarti kalau kita punya ilmu membaca, yang diajarkan Pak Haji, membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca kitab, orang yang membaca Al-Quran sekarang pasti diberikan ilmu lebih oleh Allah. Contoh ini tadi, Isa itu adalah manusia biasa, bukan nabi, bukan keluarga nabi, bukan anak nabi, tapi mampu mempunyai kekuatan lebih untuk hajatnya Nabi Sulaiman pindah
hanya sekedip mata itu berarti belum sampai sekedikan gini aja. Kalau Pak Haji setepukan saja, ditepuk. Jadi kalau kita mau seperti itu harus punya ilmu, mendekat ke Allah seperti itu dengan cara apa? Baca Al-Quran. Jadi bukan Nabi Sulaiman yang mindahkan kan? Siapa? Jin? Bukan. Lebih cepat dari jin. Manusia. Jadi alasan bahwa kisah yang kita ceritakan tadi itu kan Nabi. Sudah terbantahkan di kisahnya Nabi Sulaiman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua mungkin tidak berarti punya ilmu seperti itu. Mungkin. Sangat mungkin. Maka keyakinan dan ditanam paling dalam. Kata Pak Haji tadi apa? Paku bumi, pasak paku bumi. Sehingga dalam sekali gedungnya seberapapun jadi kuat. Pondasinya seperti itu yang kita yakini. Jadi tidak ada rasa apa tadi? Mengeluh, sedih, mikir, hilang semua. Kalau itu hilang, kita bisa memindahkan apa saja yang dari mana. Kalau dia memang sekejap, nah kita paling tidak butuh proses besok. Mobil ini jadi milik saya. Jangan diajarin gitu, ntar mobil gue dipraktekin. Jangan, nih Mang nggak boleh diajarin. Kemarin ada tamu gue, foto gue ditaruh di alat kelamin, gue ngasih duit, ya kan? Senjata makan tuan, aduh, lo nyontoin apa kayak gitu? Tanah nanti juga. Kebun sawit, nah toko apa namanya? Ruko. Ini jadi milik saya untuk nasi Padang yang cabang ketiga. Jadi nasi Padang itu manajemen gampang ya. Padang pertama istri dari Bogor. Padang kedua di sana istri dari Bandung. Padang ketiga di sana istri dari Papua. Istri yang di timur dari Papua. Nah, sehingga seminggu sekali tinggal kontrol. Iya. Bekasi sana kontrol saja. Sebulan langsung alat kelamin lo peot. Tinggal bikinkan aja itu. Iya. Jadi istri yang nyetor ke bapak. Jangan bapak ngasih ke istri, saya nggak setuju. Zaman sekarang istri wajib nyetor ke suami. Hah? Oh goblok. Ya, jadi maunya itu yakin di Al-Quran seperti itu Bapak ya, yakin. Maka sesuatu Ali Imran-nya ayat 37. Pak, ayat ketiga apa surat ketiga ayat ke-37 coba. Pak, enaknya nih Pak di RDAY dasarnya semuanya ada di Al-Quran semua. Semuanya ada. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, ada. Sedekah subuh nggak boleh bolong, ada. Memang saya agak ekstrim harus maksain. Emang banyak yang di luaran sana yang pada nggak setuju maksain. Loh, dasarnya ada di Al-Quran dalam waktu sempit dan waktu longgar. Jadi sempit itu kalau pas kita lagi bokeh, paksain. Tapi kan di luaran sana kok sedekah dipaksa. Nggak apa-apa, hak gue, itu kan pasien gue bukan pasien lu. Nggak bisa Pak, nih maaf nih Pak. Bapak kan dulu pernah punya istri. Pada saat ML, pada saat spermanya mau keluar, ditekan nggak Pak? Nggak mungkin. Itu namanya maksa gak? Maksa. Mana ada orang mau spermanya keluar dicabut.
Bisa dipukul lo sama istri lo, gebluk aja. Papa. Ya betul? Mana mic-nya, mana mic-nya, mic, pakai mic, pakai speaker. Anam itu. Anam. Ayatnya coba 37 juga. Berapa? Bisa. Pokoknya Bapak tinggal paksain. Kalau Bapak pernah berguru ke Kiai A, Kiai B, Kiai C, pending dulu. Bapak pakai dulu ilmu RDAY. Bapak pernah berobat ke Cipto Mangunkusumo RSCM. Sekarang Bapak berobat di PMI Bogor. Stop dulu obat rumah sakit RSCM. Minum yang di PMI Bogor dulu. Ini enggak. Pindah berobat ke PMI Bogor. Pindah berobat ke RDAY. Yang di sana masih dipraktekin. Enggak bisa, bos. Kalau ibarat obat, Bapak minum yang di RSCM juga, minum juga yang sekarang di PMI Bogor. Akhirnya apa? Overdosis. Ya iyalah, lu sekarang gurunya siapa? Gue SD Impres. Ya udah pakai dulu. Jangan dibanding-bandingin sama yang di sono. Kan sono kiai, bukan kiai. Gue SD Impres. Ya udah pakai ilmu gue dulu. Kalau ilmu gue manjur, Pak. Zaman dulu, Pak. Kalau Bapak ingat nih, zaman dulu, zaman saya kecil, itu kalau kita masak, Pak, santan, itu supaya santannya nggak pecah, diapain zaman dulu nenek saya? Pakai daun pisang, Pak, dicemplungin ke dalam sayurnya. Jadi kalau kita nggak aduk, nggak bakal pecah. Dulu, nenek saya nggak pernah tuh makanan basi. Kenapa? Karena dicampurin bawang putih 3 ganjil, cemplungin peluk, nggak bakal basi, Pak, sampai besok juga nggak basi. Ini kan ilmu kearifan lokal. Zaman dulu kalau Bapak masak keasinan, emang dibuang? Enggak. Zaman dulu pakai apa? Pakai kentang. Iya, betul. Kentang dipotong-potong, dimasukin ke dalam, jadi nggak asin. Apa itu ilmu aliran sesat? Enggak lah. Ini ilmu zaman dulu, Pak. Zaman dulu kalau misalkan Bapak jedotan nih, lari-lari, sininya benjol, kan diuyak pakai rambut mamanya. Betul gak? Iya. Zaman dulu, Pak, kalau tetangga depan ada yang meninggal, kita dikasih apa nih? Dikasih bengle, Pak. Bengle yang kayak kunyit itu. Ditaruh di jidat, jadi sini. Ya betul. Atau kalau kita ada apa-apa, ke dapur, penggorengan atau panci yang hitam dicolok. Ditaruh. Apa itu aliran sesat? Enggak lah, ini ilmu kearifan lokal, Pak. Atau anak kecil maghrib-maghrib zaman kita dulu kecil. Sama nenek kita disuuk atau dicamahan. Atau digembokin biar nggak rewel. Atau kalau kita mau piknik nih, bawa anak kita masih bayi nih. Bawa tanah yang buat ngubur ari-ari sedikit aja buat syarat. Dibawa deh, ntar kita nggak bakal rewel. Walaupun jauh ke rumahnya neneknya, ke rumah tantenya nginep, itu anak gak bakal rewel. Kan udah bawa tanah itu. Dipegang, bungkus pakai plastik, bawa udah. Tidur deketin dia situ. Daripada rewel, bos. Oh itu, iya itu ilmu kearifan lokal. Ilmu kearifan lokal zaman dulu. Tapi masih manjur. Bukan aliran sesat. Bisa dipraktekkan di alam modern sekarang, Pak ya? Iya, Pak. Kan yang pada nggak setuju tuh yang lahiran tahun 90. Lahiran tahun 2000. Kita kan lahiran tahun 70 masih ngalamin, bos. Itu orang-orang yang pada nggak setuju sama ilmu RDAY karena dia lahirannya tahun 80, tahun 90, tahun 2000. Apa sekarang orang yang lahiran tahun 2000 kenal yang namanya penyanyi Ebit GAD? Apa Obi Mesak, Panci Pondah, nggak kenal. Zaman kita kan itu ya kan, Obi Mesak ya, Panci Pondang,
Yang lahiran tahun 70. Ah, Bruri Peso 5 ya. Iya. Dedi Dores ya. Gito Rolis ya. Jadi maunya saya Pak, biarinlah di luaran sana dia ngomong negatif tentang kita RDAY nggak apa-apa. Yang penting Bapak praktekin dulu, manjur gak kayak zaman dulu nih. Orang sakit gigi, colek alat kelamin, taruh di gusi. Sakit kista, giginya ada kistanya, daripada dioperasi, colek alat kelamin, taruh di kistanya. Gusi bengkak, colek. Manjur. Pak Haji, pernah saya juga mengalami seperti itu. Sakit gigi pakai urinnya pakai kencing. Iya, sembuh gak? Alhamdulillah. Nah, ini nggak sembuh-sembuh Pak, bisa gak Pak? Dikencingin nih Pak. Saya malah untuk di warung Pak Haji. Iya. Iya, itu kan ilmu kearifan lokal Pak. Jadi ilmu kearifan lokal nenek kita zaman dulu banget. Zaman dulu Pak, kalau Bapak anyang-anyang, kencing tuh anyang-anyang, obatnya apa? Jempolnya diikat pakai jerami. Kalau sekarang kan nggak ada jerami, jempolnya diikat pakai karet. Betul nggak? Iya, karena namanya orang Cina-Cina kalau duduk gitu saya ambil sama saya. Iya. Iya, semua anak Cina-Cina gitu. Sekarang masih juga ada. Masih ada. Ini anyang-anyang dibawa ke dokter. Ya gak usah, tinggal karena nggak ada jerami, nggak ada oman, jerami kan nggak ada. Gantinya karet. Diikatlah jempol kita pakai karet. Udah normal, kencingnya normal. Itu ilmu zaman dulu Pak. Simbah gue dulu, nenek gue. Pengen dagangan rame zaman dulu. Cebok alat kelamin kita disiramin di depan warung. Supaya kalau ada orang yang nyiram tanah kuburan tawar. Kalau ada yang mau ngambil pelanggan kita tawar. Kita dagang apa? Nasi Padang. Bahan baku nasi Padangnya kayak beras, daun bawang. Dilangkain dulu 9 kali sama kita. Boleh Bapak, boleh Ibu, langkain dulu. Nah zaman dulu Pak, kalau Bapak lihat ada orang kendurian. Ya kendurian tuh orang mati dikasih selamatan. Namanya kendurian. Itu sebelum kenduriannya berkatnya dimakan sama kita sekeluarga. Dimasukin dulu ke dalam kolong. Supaya apa? Supaya sawan. Biar nggak sawanan. Betul gak? Barulah dimakan tuh kenduriannya bareng-bareng makan. Apanya berkatnya ya. Kalau enggak, waduh sawan bos. Itu kan kendurian orang mati. Nah iya. Nanti kan ada ayam ingkung di suwir-suwir kan, ada di atasnya. Nah itu kita dikolongin dulu baru dibagi-bagi. Itu orang bilang, ih itu ilmu apa bos? Lo coba nggak dikolongin, bohong lo nggak sawan. Pasti sawan. Nah itu ilmu zaman dulu. Orang mati depan rumah biar nggak sawanan kan mayatnya mau dibawa keluar ke kuburan. Yang anak bayi mesti dikasih bengle. Atau itu injet. Yang kayak kunyit tuh. Injet namanya injet. Taruh. Atau panci dah tuh item-itemnya. Penggorengannya tuh. Angusnya. Taruh. Kayak India iya betul. Kalau enggak bohong tuh anaknya enggak rewel. Kok rewel dibawa ke dokter? Senengan dokter. Dokter ada orderan padahal goblok. Orang tuh ilmu kearifan lokal. Jadi maksud saya ya. Pak Haji itu pernah saya alami juga ya. Anak saya yang paling gede itu nangis terus segala macam. Apa? Yang paling gede anak saya itu nangis terus waktu usia. Ya. Kurang lebih 8 bulan lah. Anak Bapak nangis terus? Ya waktu itu. Di usia 8 bulan? 8 bulan. Iya. Terus gimana? Obatnya apa Pak? Ya? Obatnya apa zaman dulu? Ya itu pakai itu. Pakai apa? Pakai bukan arang, bawang putih itu. Oh iya. Itu terang aja. Itu nenek bilang, mana mah goblok juga itu hasilnya. Itu kan istilah Sunda itu kan. Iya. Saya dari Garut kan aslinya. Kamu goblok kamu itu katanya. Pakai obat segala macam. Karunya kasihan. Nih. Alhamdulillah. Iya, zaman dulu kalau kita Maghrib punya anak jam selisa udah tidur nyenyak. Iya, kalau kita dulu punya anak kecil, cekukan. Itu obatnya pakai apa, Pak? Pakai koran, kalau nggak pakai tikar yang dari
itu pandan taruh di jidatnya dia. Popok Jilat. kan sesuai. Ah, Kalau baby kan orang Cina kan nggak percaya. Ya. Tapi itu pokoknya tak gigit gitu, tak anu gitu. tempelin ya. Nah, kalau kan sukanya kan kuahnya mati-mati. Iya. Nah, gitu. Terus dia kan pernah nggak sama saya. Jadi rewel gitu. Terus dia diam-diam tak gendong, tak sendiri. Iya. Anaknya Cina. Iya, Su. Padahal orang Jawa sih saya. Terus celana dalam dari remaja sampai sekarang. Balikin. Balik dari dulu, dari nenek saya ngajarin gitu dari remaja sampai sekarang. Ini aja lagi juga tak balik. Sekarang sadar kamu dibalik. Balik lah Pak Haji. Kasih lihat bapak-bapak biar dia tambah percaya. Kasih dulu ini Pak. Kasih lihat dulu. Simpan dulu biar Allah dia nggak percaya. Kasih lihat. Anamel 37, 38, 39, 40 itu beruntun. Iya, Ali Imronnya satu ayat 37. Oke, kalau Anamel 37, boleh 37, 38, 39. oke. Bapak dari mana belakang? Kasih mic-nya.